Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu berada dalam lindungannya. Baiklah, di kesempatan ini saya akan membahas mengenai isu-isu pendidikan terkini atau yang sedang banyak dibicarakan. Sebagai salah satu tugas KKNDR atau kuliah kerja nyata dari rumah selama atau di masa pandemi COVID-19 ini. Langsung saja. Baiklah, sebenarnya ada banyak sekali isu-isu pendidikan yang sedang banyak dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Namun, saya di sini hanya akan membahas dua. Yang pertama yaitu mengenai penerapan kurikulum 2013 atau yang biasa kita kenal dengan K13, dan selanjutnya adalah mengenai home learning atau pembelajaran dari rumah atau pembelajaran dari jauh, yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang sedang diterapkan di bidang pendidikan selama masa pandemi COVID-19 sekarang. Baiklah, yang pertama mengenai penerapan kurikulum 2013 atau K13. Jadi di sini ada Permendikbud tentang kurikulum tahun 2013, yaitu yang pertama Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan. Selanjutnya ada Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi. Lalu ada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Lalu yang terakhir ada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian. Lalu ada Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu selanjutnya. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, penerapan kurikulum 2013 atau K13 ini banyak menuai pro dan kontra di kalangan warga Indonesia. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai kelebihan atau pro dari kurikulum 2013 atau K13. Yang pertama adalah mendorong aspek kreativitas dan inovasi peserta didik. Jadi, penerapan K13 ini mendorong siswa lebih kreatif dan inovatif lagi, karena di K13 ini siswa harus banyak berkreativitas dan juga berinovasi terkait dengan materi-materi atau mata pelajaran yang ditempuh oleh siswa. Selanjutnya yang kedua, diintegrasikannya pendidikan karakter. Jadi di dalam kurikulum 2013 ini setiap karakter adanya penekanan pendidikan karakter pada setiap mata pelajaran. Misalnya pendidikan budi pekerti yang diterapkan atau diintegrasikan ke semua mata pelajaran yang ditempuh oleh siswa di sekolah maupun mahasiswa di kampus. Selanjutnya yang terakhir ada melatih kecakapan para guru untuk melatih profesionalisme secara terus-menerus. Karena dalam K13 ini guru atau para pendidik itu harus terus dilatih kecakapan profesionalismenya, karena memang K13 ini isinya lebih kompleks daripada kurikulum sebelumnya yang diterapkan di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi kelebihan dari kurikulum 2013, tapi saya di sini hanya mengambil 3 saja. Selanjutnya ada kelemahan kurikulum 2013 atau K13. Nah, untuk kelemahan dari kurikulum 2013 ini adalah timbulnya berbagai masalah teknis di lapangan, seperti beberapa dari para guru masih menggunakan kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum KTSP dalam pembelajarannya dan lain sebagainya. Jadi karena memang kurikulum 13 ini sedikit lebih kompleks dan mungkin rumit dari KTSP, jadi di praktiknya di lapangan para guru masih ada yang menggunakan pembelajaran KTSP, padahal seharusnya mereka sudah menggunakan kurikulum 2013 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Lalu saya juga membaca di beberapa jurnal, salah satu kelemahan kurikulum 2013 ini adalah tidak dilibatkannya langsung guru-guru dalam pengembangan kurikulum ini. Oleh karena itu, beberapa dari guru-guru masih kesulitan dalam menerapkan K13 ini. Selanjutnya, isu yang kedua mengenai pembelajaran jarak jauh atau distance learning atau home learning. Nah, yang pertama, apa sih distance learning atau home learning itu? Nah, di sini ada dari Dokmen sendiri menyebutkan bahwa ciri-ciri pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah adanya organisasi yang mengatur cara belajar mandiri. Materi pembelajaran disampaikan melalui media dan tidak ada kontak langsung antara pengajar dan pembelajar. Jadi, yang perlu digarisbawahi atau inti dari distance learning atau home learning ini adalah tidak adanya kontak langsung antara pengajar dengan pembelajar, seperti yang sekarang sedang kita laksanakan atau kita terapkan dalam pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, Mackenzie, Christensen, Rigby mengatakan bahwa pendidikan jarak jauh merupakan metode pembelajaran yang menggunakan korespondensi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pembelajar dengan pengajar. Nah, sama saja intinya adalah pembelajaran jarak jauh menggunakan beberapa platform. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa platform yang bisa kita gunakan atau manfaatkan dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, website sekolah atau kampus dalam basis LMS atau Learning Management System, Schoology, aplikasi seperti Ruang Guru, dan lain-lain. Jadi aplikasi platform-platform ini pasti sudah sangat familiar dan sering kita gunakan ketika sedang pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, pemerintah selama masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah Indonesia menetapkan metode pembelajaran jarak jauh yang bertujuan untuk menekan adanya kontak langsung sehingga bisa mengurangi penyebaran COVID-19 dan agar pendidikan di Indonesia ini tetap berjalan. Selanjutnya ada pendidikan di masa pandemi, yang mana semua pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dalam jaringan atau daring dengan memanfaatkan smartphone masing-masing pelajar atau mahasiswa. Nah, jadi selama pembelajaran jarak jauh ini atau distance learning atau home learning ini, para siswa atau mahasiswa memanfaatkan smartphone atau laptop masing-masing sebagai salah satu alat yang kita gunakan untuk mendukung adanya distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Lalu kontra dalam pembelajaran jarak jauh, tidak semua orang tua bisa selalu mendampingi anak selama PJJ. Jadi beberapa orang tua tidak bisa selalu mendampingi anak mereka karena mereka ada yang harus bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore dan sebagainya. Karena selama PJJ ini sebaiknya atau disarankan sekali bahwa para orang tua mendampingi anak selama proses pembelajaran jarak jauh tersebut. Lalu yang kedua, keefektifan penyampaian informasi pada pembelajaran daring di tingkat pendidikan SD dirasa kurang efektif. Karena di tingkat SD ini biasanya siswa SD belum terlalu bisa menggunakan smartphone atau laptop atau ponsel, jadi dinilai kurang efektif jika diperlakukan di tingkat SD atau sekolah dasar. Selanjutnya, orang tua perlu mengeluarkan tambahan pengeluaran untuk membeli alat penunjang sekolah, yaitu smartphone, kuota, dan lain-lain. Karena pembelajaran jarak jauh ini juga menambah pengeluaran orang tua untuk membeli smartphone, kuota, dan lain-lain. Selanjutnya, ketersediaan software dan hardware yang dibutuhkan selama pembelajaran berlangsung. Seperti yang kita ketahui, PJJ juga membutuhkan banyak sekali software atau aplikasi-aplikasi tambahan yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah pro dalam pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Yang pertama, pastinya menekan kenaikan angka COVID-19 di Indonesia karena pembelajaran jarak jauh sendiri mengurangi adanya kontak secara langsung, maka hal
hal tersebut bisa menekan kenaikan atau mengurangi resiko kenaikan angka dari COVID-19 di Indonesia. Nah, pada sektor biaya SPP atau UKT dan transport ke tempat belajar, terdapat pengurangan yang pengurangannya itu bisa dijadikan ganti untuk membeli keperluan-keperluan penunjang pembelajaran daring oleh siswa-siswa. Selanjutnya adalah membuat para peserta didik serta pendidik mulai terbiasa dengan sistem online. Karena sebelumnya di Indonesia itu sistem online ini tidak biasa, maka setelah adanya pembelajaran jarak jauh ini, siswa, peserta didik dan pendidik diharapkan bisa terbiasa dengan sistem online ini. Nah, selanjutnya membuat orang tua lebih dekat dengan anak-anak mereka karena mereka banyak menghabiskan waktu mengawasi anak-anak mereka di rumah selama pembelajaran jarak jauh ini. Baiklah, sekian dari saya yang membahas mengenai isu-isu pendidikan yang sedang banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan sarannya sangat diterima sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.